Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rico Ramadan Ripiawan dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini akan membahas subbab dari basis data, yaitu constraint. Lanjut, kita akan masuk ke slide pertama. Definisi dari constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut, yaitu not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Sintaks penulisan constraint bisa dilihat create table, schema table, kolom data type, default expression, kolom constraint, dan table constraint. Contoh penulisan constraint bisa dilihat di gambar yang kedua. Oke, kita lanjut ke constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Bisa dilihat pada gambar ketiga ini bahwa last name adalah not null constraint. Tidak ada baris yang berisi nilai null untuk kolom last name. Begitu pula hire date. Tidak adanya not null constraint, terdapat baris yang berisi null untuk kolom departemen ID. Berarti di sini departemen ID terdapat baris null. Boleh diisi ataupun tidak diisi. Contoh penggunaan constraint unique. Bisa dilihat last name diberi nama sistem, kemudian constraint pada waktu EMP hire date diberi nama user. Constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique dapat dilihat pada gambar di slide 5 ini. Oke, perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas bisa kita lihat pada gambar pada slide ke-6 ini. Di situ terlihat jelas yang di kotak merah constraint departemen ID PK primary key, yang dijadikan primary key adalah departemen ID-nya tersebut. Constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key bisa kita lihat pada slide 7 ini. Create tables, departemen ID dengan number, departemen name berdasarkan varchar. Lalu terdapat constraint departemen name NN yang tidak boleh kosong atau not null.
manager ID yang berisi number, location ID juga yang berisi number, lalu terdapat constraint lagi departemen ID di primary key kan berdasarkan departemen ID. Constraint foreign key. Foreign key constraint dapat didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaan constraint foreign key dapat kita lihat pada slide ke-8 ini. Kita lanjut. Perintah pembuatan tabel di atas bisa kita lihat pada slide ke-9 ini. Kita create tables employees, mendefinisikan namanya employee ID, last name, email, salary, commission, dan hire date, serta sampai departemen ID. Di sini terdapat constraint EMP departemen dengan foreign key departemen ID yang bereferensikan dari tabel departemen dan mengambil nilai dari departemen ID. Constraint EMP email bersifat unique email. Keyword dari constraint foreign key. Berikut ini keyword yang ada pada constraint foreign key. Foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference mendefinisikan tabel dalam kolom, mendefinisikan tabel dan kolom dalam tabel induk. On delete cascade, penghapusan baris dependen dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null, mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Contoh penggunaan seperti yang ada pada gambar. Menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter table. Alter table add constraint. Constraint namanya type sama kolomnya. Menambahkan constraint, misal ditambahkan constraint foreign key pada tabel employee untuk menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employee. Bisa dilihat source code-nya pada gambar. Menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter table. Sama, cuma menghapus menggunakan kondisi drop. Dengan kondisi drop berbeda dengan menambahkan suatu constraint yang menggunakan kondisi add dan drop. Mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Seperti yang ada pada contoh ini. Mengenable constraint. Untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan klausa enable. Alter table employee enable constraint, nama constraintnya tersebut. Cascading constraint. Klausa cascade constraints digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraints menghapus semua referential integrity constraint yang refer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint dapat berisi C untuk constraint check,
R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, dan U untuk constraint unique. Bisa dilihat pada gambar. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama suatu constraint yang ada pada view user const column. Select constraint name, column name from user const column. Kita lihat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan jelasnya. Nama saya Ridho Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.